Halo, selamat berjumpa di kuliah Ekologi Vegetasi yang kita lakukan secara daring melalui video. Jadi kita kerjakan secara asinkronus supaya lebih fleksibel bagi mahasiswa yang mungkin berada di daerah yang lokasi yang koneksi internetnya tidak memenuhi syarat atau tidak mencukupi untuk kuliah secara live. Jadi ini adalah solusinya dengan menggunakan kuliah secara asinkronus menggunakan video. Kita akan mulai dengan yang dari basic, yang dari sangat dasar, yaitu ekologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Dan kita sudah belajar dari sejak zaman sekolah itu mengenai ekologi, definisinya apa yang dipelajari di dalamnya. Jadi kita sudah tahu bahwa ekologi itu melibatkan pengetahuan mengenai hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dan selain itu juga mempelajari interaksi antar organisme satu sama lain. Dan di atasnya, jadi selain dari kedua hal tersebut, juga mempelajari pola dan penyebab faktor-faktor yang menyebabkan, yang mempengaruhi kemelimpahan dan distribusi dari organisme hidup yang ada di bumi. Nah, lalu kalau kita bicara langsung spesifik ke apa yang disebut sebagai ekologi vegetasi, itu kan juga mempelajari ekologi, ada kata-kata ekologi di dalamnya, tetapi spesifik objeknya sekarang adalah vegetasi. Secara definisi, ekologi vegetasi adalah ilmu yang mempelajari tentang tutupan tumbuhan, jadi cover tutupan tumbuhan, dan hubungannya dengan lingkungan hidup. Secara singkat termnya atau istilahnya itu disebut sinekologi, itu sebagai lawan dari autekologi. Kalau sinekologi yang dipelajari adalah makhluk hidupnya, yang objek yang dipelajari makhluk hidup tersebut dan kaitannya dengan lingkungannya. Tetapi kalau autekologi itu yang dipelajari adalah makhluk hidupnya sendiri, bisa spesies, bisa individu, tetapi dia sebagai objek yang berdiri sendiri. Nah, topik yang serupa dengan ekologi vegetasi sebetulnya ini berhubungan dekat adalah ekologi tumbuhan. Jadi kalau bedanya mungkin kalau secara umum karakteristik kalau vegetasi kan tumbuhan juga. Tetapi perbedaannya di sini kalau ekologi tumbuhan berarti nanti bisa berkaitan dengan spesies tumbuhan atau khusus spesifik entitas tumbuhan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Sementara kalau ekologi vegetasi ini spesifik ke nanti yang apa yang disebut sebagai unit yang disebut sebagai vegetasi. Oke, dan nanti kita akan bicarakan lagi. Yang penting di sini adalah ekologi vegetasi ini saat ini sudah mulai terlihat signifikansinya dalam dunia nyata karena mempunyai aplikasi yang sangat penting. Pertama, misalnya berkaitan dengan perlindungan biodiversitas. Kemudian isu-isu yang berkaitan dengan kelestarian atau sustainability itu juga melibatkan ekologi vegetasi karena berkaitan dengan sumber daya alam, jadi penggunaan sumber daya alam yang sustainable, dan nantinya juga berkaitan dengan perubahan global. Tutupan tumbuhan di permukaan bumi itu nanti bisa dideteksi dari ekologi vegetasi ini. Jadi karena yang memicu perubahan global itu nantinya akan mempengaruhi vegetasi juga, dan nanti vegetasi ini yang kalau bagaimana dia bereaksi terhadap perubahan, misalnya perubahan iklim global, vegetasi ini akan bereaksi sedemikian rupa terhadap pengaruh dari lingkungan, dan nanti bagaimana dia merespon terhadap Q dari lingkungan tadi atau gangguan dari lingkungan tadi, itu juga akan nanti dipelajari supaya dalam ekologi vegetasi supaya bisa tahu bagaimana
dalam kaitannya dengan preservasi biodiversitas, misalnya bagaimana merespon terhadap perubahan tersebut supaya vegetasi yang terganggu tersebut tidak akan menjadi semakin buruk kondisinya, atau bagaimana dia bisa direstorasi, atau bagaimana dia berdampak terhadap kondisi di sekitarnya. Jadi misalnya ekosistem secara keseluruhannya, termasuk ke manusianya, termasuk ke wildlife-nya misalnya. Nah, itu nanti bisa dipelajari di ekologi vegetasi. Nah, tadi kita sudah bicarakan ada ekologi tumbuhan, ada ekologi vegetasi. Kayaknya kan sama, sepertinya kan sama. Sebetulnya kurang lebih juga sama, cakupannya juga yang dipelajari itu sama. Bedanya di sini yang difokuskan adalah pada unit vegetasinya, bukan pada tumbuhan per individu atau spesiesnya. Nah, definisi vegetasi sendiri itu secara luas itu adalah suatu sistem yang terdiri dari tumbuhan yang tumbuh secara spontan. Jadi sistem di sini yang dimasukkan adalah dalam sistem ekologi. Jadi suatu gerombolan tumbuhan yang tumbuh secara spontan, artinya tidak ditanam. Nah, itu yang bisa disebut sebagai vegetasi secara umum, definisinya secara umum. Nah, oleh karena itu tidak semua tumbuhan yang tumbuh itu membentuk vegetasi. Jadi waktu kita bilang vegetasi, itu kita tidak akan bisa bilang ladang jagung itu vegetasi, atau sawah itu vegetasi, atau kebun sayuran itu vegetasi, atau bahkan kebun bunga di belakang rumah kita itu vegetasi. Itu tidak bisa. Karena mereka tidak bisa dibilang vegetasi karena mereka ditanam, dan dua, mereka dijaga kondisinya supaya tumbuhnya atau hidupnya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemiliknya. Dan oleh karena itu mereka secara umum mereka tidak tumbuh secara spontan, atau kalau spontan itu maksudnya tumbuh secara alami. Nah, tetapi kalau misalnya kita ke kebun di belakang rumah kita, kemudian di sekitar kebun bunga kita itu banyak semak, banyak herba yang tumbuh dengan sendirinya. Nah, mereka itu yang disebut sebagai vegetasi karena mereka tumbuh secara spontan. Nah, misalnya kalau di hutan atau di kebun yang tadi yang tidak bisa dibilang sebagai vegetasi tadi, seperti misalnya ini contohnya adalah kebun atau hutan pinus. Nah, itu bisa nantinya hutan pinus tersebut kan ditanam, ya kan? Sesuai dengan aturan jarak tanam sekian dan seterusnya. Itu kan nggak bisa dibilang vegetasi, kan? Tetapi sejalan dengan waktu, apabila nanti tumbuhan atau pohon yang ada di hutan tersebut sekarang beregenerasi secara spontan atau tumbuh secara alami, dan kemudian di bawahnya itu tumbuh semak belukar understory, jadi ada herba, tumbuhan bawah, jadi herba, semak, rumput, dan seterusnya yang tumbuh secara alami, lama-kelamaan nanti hutan tersebut bisa menjadi vegetasi karena adanya spontaneous growth tadi, jadi pertumbuhan spontan dari tumbuh-tumbuhan yang berada di bawah, dan pohon-pohon dalam hal ini pinus yang tumbuhnya itu dari seedling dari biji ya, secara alami. Nah, itu mereka bisa akhirnya nanti akan menjadi vegetasi. Tapi waktu ditanam awalnya itu mereka bukan vegetasi, mereka kebun pinus, hutan pinus. Selanjutnya kita perlu memahami perbedaan antara vegetasi dan komunitas tumbuhan. Dalam hal ini yang lebih spesifik lagi adalah bagaimana perbedaan antara tegakan vegetasi yang nyata atau konkret dan konsep abstrak komunitas tumbuhan. Jadi bisa dilihat di sini, yang satu adalah real, yang satu adalah nyata, yang satu adalah konkret, dan yang satu adalah abstrak.
Dan dari Westhoff dan Van der Marel itu menyarankan istilah untuk stand tegakan vegetasi tadi sebagai phytocenos. Nah, definisi mereka atas tegakan vegetasi itu adalah suatu vegetasi di dalam lingkungan yang seragam atau uniform dengan komposisi floristik yang juga relatif seragam dan struktur yang unik atau berbeda dari vegetasi di sekelilingnya. Jadi secara umum, stand atau tegakan vegetasi tadi adalah suatu kesatuan dari vegetasi sesungguhnya pada suatu tempat tertentu. Di sini istilah vegetation stand atau stand of vegetation itu banyak mahasiswa yang suka salah menerjemahkannya sebagai vegetasi tegakan. Jadi yang vegetasi adalah tegakannya. Dan itu salah karena istilahnya adalah vegetation stand, artinya tegakan vegetasi terjemahannya. Dan tegakan vegetasi, kata kuncinya sendiri adalah sebetulnya vegetasi. Tegakan itu adalah unitnya. Jadi kalau kita bilang vegetasi itu bisa tanpa batas ya kan? Tidak ada batasannya. Saat kita bilang tegakan vegetasi, nanti kita bisa melihat di bagian mana misalnya vegetasi tersebut yang kita maksudkan itu ada di sebelah mana. Kalau ekuivalennya mungkin di kehutanan ada istilah blok, ya kan? Blok 1, blok 2, blok 3 di hutan. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu. Ada blok vegetasi 1, blok vegetasi 2 misalnya. Dan itu gunanya adalah untuk memberikan batasan mengenai apa yang kita maksud sebetulnya. Jadi kalau kita bilang kita mau mempelajari tegakan vegetasi yang ini, kita sudah tahu bahwa ini adalah unitnya. Jadi ini nanti akan sangat berguna saat kita melakukan sampling untuk koleksi data dalam suatu komunitas tumbuhan. Nanti kita bicarakan lagi. Nah, tadi yang istilah untuk menyebut tegakan vegetasi yang konkret tadi atau tegakan vegetasi itu yang secara umum mesti konkret. Jadi sebutannya adalah phytocenos. Sementara untuk komunitas tumbuhan yang nanti kita bicarakan lagi yang bersifat abstrak. Jadi yang komunitas tumbuhan itu bersifat abstrak dan tegakan vegetasi tadi sifatnya konkret. Jadi definisi untuk komunitas tumbuhan atau istilahnya adalah phytocenon, gitu. Tadi kan phytocenos, sekarang phytocenon. Phytocenon atau komunitas tumbuhan adalah suatu jenis komunitas yang abstrak yang telah teridentifikasi di dalam atau berasal dari sampel vegetasi yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini yang namanya komunitas tumbuhan yang abstrak ini atau phytocenon ini itu merupakan hasil pengidentifikasian yang sumbernya dari data yang diperoleh dari vegetasi, tegakan vegetasi tadi. Jadi suatu komunitas tumbuhan disebut sebagai komunitas tumbuhan atau mendapatkan nama tipe suatu komunitas tumbuhan itu setelah kita mengambil data atau sampling dari vegetasi di lapangan. Nah, ini di dalam komunitas tumbuhan ini itu bisa dipelajari bahkan tanpa melibatkan lingkungan biotik maupun abiotiknya. Jadi kalau secara umum suatu komunitas kan dengan lingkungan biotik dan abiotiknya akan membentuk ekosistem. Saat kita hanya mempelajari komunitasnya saja, dalam hal ini komunitas tumbuhan, itu juga bisa tanpa kita mempelajari lingkungan biotik maupun abiotiknya juga, karena komunitas tumbuhan sendiri sudah merupakan suatu unit atau entitas biologis yang bisa dipelajari secara terpisah. Sekarang kita kembali lagi ke dasar definisi. Definisi komunitas adalah sekelompok populasi yang hidup bersama atau koeksis di waktu
waktu dan tempat yang sama dan berinteraksi atau mempengaruhi dinamika populasi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ini adalah definisi komunitas, baik tumbuhan, hewan maupun yang organisme lainnya, yang secara umum. Jadi mereka harus hidup bersama dalam waktu dan tempat yang sama, dan mereka berinteraksi, saling berkaitan, saling mempengaruhi satu sama yang lain, sehingga karena mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan satu sama lain, artinya mereka interaksi tersebut akan mempengaruhi bagaimana populasi masing-masing spesies yang menjadi anggota komunitas tersebut sejalan dengan waktu. Jadi bagaimana dinamika masing-masing spesies dalam komunitas tersebut, anggota komunitas tersebut, itu akan dipengaruhi dengan interaksi antar mereka sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu adalah komunitas, definisi komunitas secara umum. Dalam hal ini, karena kita bicara mengenai komunitas tumbuhan, maka definisinya juga sama seperti yang di atas tadi, yang komunitas. Bedanya adalah yang diambil sekarang adalah subsetnya, itu adalah yang vegetatif atau yang tumbuhan. Jadi sama definisinya, tetapi sekarang objeknya atau makhluknya hanyalah yang vegetasi, yang tumbuhan saja. Dan dengan demikian itu mengeksklud atau tidak memasukkan di dalam cakupan ini, yang tidak termasuk dalam cakupan ini adalah berbagai macam hewan, herbivore, decomposer, pollinator, dan lain sebagainya, dan hanya meninggalkan bagian yang vegetatif atau istilahnya adalah bagian tumbuhannya saja. Jadi itu adalah komunitas tumbuhan. Nah, secara umum kita bisa melihat dari definisi tersebut, kita tahu bahwa komunitas tumbuhan itu merupakan abstraksi dari ide apa yang ada di alam. Jadi pada kenyataannya kalau kita bicara mengenai vegetasi, itu merupakan hal yang konkret. Tegakan vegetasi itu hal yang konkret yang kita bisa lihat di lapangan. Tetapi kalau kita bicara mengenai komunitas tumbuhan, itu merupakan hasil abstraksi dari apa yang dilihat oleh manusia atau oleh pengamatnya itu di alam. Jadi komunitas tumbuhan itu satuan, unit, luasan, atau batasannya itu merupakan abstraksi dari persepsi kita atas vegetasi yang ada di alam. Nah, jadi ini kenapa komunitas tumbuhan itu dikatakan sebagai abstrak, itu karena pada kenyataannya kalau kita disuruh menunjukkan batas komunitas ini, misalnya batas komunitas kolam ini di mana, itu mesti kalau orang yang ditanyakan ditanyakan kepada orang yang berbeda, nanti menunjukkannya batas yang disebut sebagai batas komunitas tersebut biasanya berbeda. Atau misalnya hutan. Jadi kalian bisa lihat ini adalah komunitas padang rumput dan hutan, oke? Yang berdampingan misalnya. Dan nanti kalau ditanyakan kepada mahasiswa, misalnya 3 orang mahasiswa, coba kalian tunjukkan ini batasnya di mana yang hutan, mana yang komunitas hutan, dan mana yang komunitas padang rumput. Itu biasanya jawabannya akan berbeda. Dan nanti itu tergantung dari bagaimana mereka melihat apa yang mereka anggap sebagai batas dari komunitas tersebut. Kenapa itu yang dibilang sebagai abstrak, tidak definitif istilahnya. Kalau kita mau menyamakan persepsi, jadi kita bilang, kita harus samakan persepsi untuk definisi komunitas tumbuhan supaya kita tahu bisa menentukan batasnya secara sama misalnya. Itu definisinya komunitas tumbuhan itu apa? Nah, secara umum ini ada beberapa poin yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu kumpulan vegetasi, suatu vegetasi di suatu tempat tersebut itu merupakan satu komunitas tumbuhan. Yang pertama,
komunitas tumbuhan harus mempunyai komposisi floristik, jadi anggota spesies yang menjadi anggotanya itu konsisten. Jadi komposisi floristiknya harus konsisten. Kemudian suatu komunitas tumbuhan, satu tipe komunitas tumbuhan itu harus mempunyai tampilan luar atau fisiognomi yang seragam, yang uniform. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat hutan, kemudian di bawahnya nggak ada pohonnya, hanya ada rumput, berarti itu fisionominya saja sudah berbeda. Yang satu bentuk pohon, yang satu bentuk rumput. Berarti mereka nggak mungkin satu komunitas, kan? Jadi fisionomi atau tampilan luarnya dari komunitas yang kita lihat tersebut seragam, maka dia merupakan satu komunitas tumbuhan. Kemudian juga mereka muncul atau bisa hidup atau bisa ditemukan di suatu lingkungan yang spesifik. Jadi kalau besok kita bicarakan mengenai bioma, kita tahu bahwa kalau di padang di gurun misalnya, di gurun itu yang muncul komunitas jenis apa kita sudah bakal tahu. Karena itu spesifik muncul hanya di lingkungan tersebut. Kemudian komunitas tumbuhan itu selain hal-hal yang disebutkan di atas tersebut juga biasanya muncul di berbagai lokasi. Artinya jika kondisinya sama ditemukan di tempat yang lain, maka kemungkinan besar komunitas tumbuhan tersebut yang sama akan muncul di tempat yang lain yang mempunyai kondisi yang serupa tersebut. Nah, itu adalah sekelompok definisi kriteria untuk bisa disebut sebagai komunitas tumbuhan. Nah, asumsinya komposisi yang konsisten, jadi komposisi yang konsisten dan keseragaman fisiognomi tersebut merupakan hasil dari interaksi biotik antara spesies, terutama disebabkan oleh kompetisi. Jadi kekonsistenan komposisi floristik tadi dan kenampakan yang seragam, kemiripan yang seragam dari luar tadi itu merupakan produk dari interaksi biotik dari anggota-anggota spesies di komunitas tersebut. Yang terutama interaksi biotik kan banyak kan, tapi terutama yang menyebabkan mereka tampilannya seperti itu dan komposisinya seperti itu dan selalu konsisten itu adalah kompetisi. Nah, ini dibicarakan saya kira di ekologi. Saya kira kita juga bicarakan di ekologi vegetasi. Ya, ada dalam kaitannya dengan vegetasi nanti kita bicarakan interaksi biotik juga. Jadi kita nanti di pertemuan keempat atau kelima mungkin kita bicarakan lagi. Nah, dari tadi kita bicara mengenai abstrak. Mengapa komunitas tumbuhan itu abstrak? Karena untuk menentukan batasnya itu tidak bisa straightforward, kan? Tidak bisa pasti. Nah, pada prakteknya batas suatu komunitas tumbuhan itu biasanya ditentukan secara sambil jalan, istilahnya secara operasional, berdasarkan pengamatan di lapangan dan kemudian kita simpulkan, jadi batasnya di mana. Nah, biasanya batasnya itu umumnya ditentukan berdasarkan kemelimpahan dari spesies yang paling banyak ditemukan, common species, jadi kemelimpahan spesies yang paling banyak ditemukan. Kemudian, jika kita melakukan abstraksi tadi, jadi melakukan sampling untuk mendapatkan data mengenai komunitas tumbuhan tersebut, biasanya kita nanti samplingnya akan dibatasi dalam batasan, dalam boundary yang tadi kita tentukan secara operasional tadi, secara sambil dari data yang di lapangan tadi, dari pengamatan yang di lapangan. Nah, nanti dalam kaitannya dengan sampling ini kita kembali lagi bicara mengenai tegakan atau stand. Tadi kita sudah bicarakan mengenai tegakan vegetasi. Nah, tegakan sendiri itu merupakan suatu area atau wilayah lokal yang diperlakukan sebagai unit untuk tujuan mendeskripsikan vegetasi.
Jadi vegetasinya sudah ada di lapangan. Kita sudah tahu yang namanya vegetasi itu apa. Saat kita mau ingin mendeskripsikan vegetasi tersebut, kita melakukan sampling untuk mengambil data yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan vegetasi, ya kan? Nah, unitnya nanti kalau kita sampling unitnya pakai plot itu lihat lagi itu unit sampling. Stand sendiri itu adalah nanti kita gunakan sebagai unit yang lebih besar dalam melakukan sampling. Jadi kita menentukan unit besar yaitu tegakan vegetasi tadi. Selanjutnya di dalam tegakan tersebut kita melakukan sampling yang menggunakan plot-plot itu, plot-plot kecil tadi yang biasa kita lakukan kalau praktikum misalnya, atau mengambil data untuk skripsi dulu. Nah, nanti data yang diperoleh tadi digunakan untuk mendeskripsikan komunitas. Dan komunitas itu biasanya dideskripsikan berdasarkan data yang kita peroleh dari beberapa tegakan yang mewakili vegetasi yang sifatnya uniform. Jadi nanti kita kalau misalnya nanti di praktikum itu kan akan ada, kalau kita mau mengambil data untuk mendeskripsikan suatu komunitas yaitu analisis vegetasi itu, ya kan? Nah, analisis vegetasi itu dilakukan untuk mendeskripsikan vegetasi, dalam hal ini adalah komunitas hutan atau komunitas tumbuhan yang kita teliti, dan nanti itu data tersebut kita ambil dari beberapa tegakan vegetasi, ya kan, supaya dapat mewakili berbagai tipe variasi di dalam lingkungan yang sebetulnya itu homogen. Jadi kita mengambil, kalau kita sampling itu kita mengambil area yang sehomogen mungkin untuk disampel, ya kan, untuk dicuplik, untuk diambil datanya. Dan di dalam area yang uniform tersebut, kita berusaha mengambil sampel yang paling tidak uniform supaya bisa mewakili kondisi keseluruhan dari komunitas yang kita ambil datanya tadi. Semoga paham. Jadi kita pilih di lokasi yang mau kita teliti, kita ambil lokasi yang paling seragam, jadi paling konsisten secara fisiognomi, misalnya keseluruhannya, jadi tampilannya mirip, komposisinya mirip secara visual. Kemudian setelah kita memilih bagian yang besar tersebut, tegakan yang besar tadi, nanti kita di dalamnya kita memilih sampel yang seheterogen mungkin. Karena kita sudah mengambil kondisi yang mirip, yang seragam dalam suatu tegakan, dalam suatu lokasi, dan kemudian kalau kita mau mengambil data untuk mendeskripsikan hutan tersebut, kita harus tahu variasi di dalam kondisi yang seragam tadi. Jadi kita mengambil yang seragam, kemudian kita ambil data di dalamnya yang seheterogen mungkin. Jadi makanya sampel itu lokasinya harus berjauhan, misalnya kotak-kotaknya, dan harus dilakukan di misalnya di pusat distribusi tumbuhan misalnya untuk mengambil spesies richness misalnya. Nah, itu dimaksudkan supaya kita bisa mendapatkan gambaran selengkap mungkin mengenai variasi di dalam lokasi yang kita teliti tersebut. Nah, itu komunitas itu biasanya deskripsinya berdasarkan dari data berbagai macam stand yang mewakili variasi dalam komunitas tersebut. Menurut Shipley and Caddy, itu mereka berusaha mensimplifikasi apa yang dimaksud dengan batas komunitas tumbuhan. Jadi mereka mensimplifikasi konsep tersebut berdasarkan kemunculan pola batasan yang berbeda di lapangan. Jadi kan kalau misalnya batas dari suatu komunitas itu ada variasinya. Nah, mereka berusaha mempermudah cara mengidentifikasi batas dari suatu komunitas itu dengan cara sebagai berikut.
Yang pertama adalah dengan mendeteksi konsentrasi batas distribusi spesies pada suatu titik di sepanjang gradien lingkungan. Nah, kemudian nanti bisa dilihat dari hasilnya itu bahwa coincidence batas distribusi, jadi kemunculan batas distribusi di mana spesies tadi yang diidentifikasi di poin pertama tadi, batas distribusi itu biasanya akan bermunculan secara bersama-sama pada bagian yang curam dari gradien lingkungan. Maksudnya curam di sini itu yang nilainya itu bedanya tinggi. Jadi seperti tebing yang terjal itu kan jarak dari yang titik tertinggi sama yang paling bawah itu kan jauh sekali. Jadi makanya kecuramannya itu yang disebutkan sebagai bagian yang terjal atau curam dari gradien lingkungan. Maksudnya di sini adalah jika ada gradien lingkungan yang misalnya dari yang asam tiba-tiba menjadi basah, nah itu yang dimaksud dengan abrupt, itu bagian yang curamnya itu di situ. Atau dari yang suhu panas 35 derajat menjadi misalnya 0 derajat. Nah, itu kan nanti mesti ada perubahan yang tajam dalam gradiennya tersebut. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah batas distribusi suatu komunitas itu biasanya itu munculnya di bagian yang mendadak ini. Dan juga selain itu pada bagian yang mempunyai batas spasial yang tajam. Kalau ini misalnya di daerah persawahan, kemudian sampingnya daerah perumahan misalnya, itu kan ada batas spasial yang tajam dari sawah langsung ke daerah aspal misalnya. Itu juga merupakan di mana batas distribusi itu biasanya bermunculan, jadi titiknya berada di situ. Atau juga selain itu di daerah yang mempunyai kondisi lingkungan yang fluktuasinya kuat. Jadi misalnya daerah dataran banjir, ya kan? Dataran banjir itu kalau misalnya lagi banjir, itu berarti tergenangi keseluruhannya. Jadi kondisinya misalnya hipoksia ya, jadi oksigennya rendah misalnya. Nanti kalau sudah kering, langsung berubah lagi menjadi daerah yang sudah tidak tergenangi air karena airnya sudah tidak ada dan mungkin menjadi daerah yang kering. Nah, setiap saat itu mengalami perubahan fluktuasi karena beda musim akan tergenang kering. Nah, itu nanti di daerah seperti itu yang akan biasanya muncul batas distribusi spesiesnya. Jadi di batas distribusi spesies yang menentukan di mana batasan suatu komunitas atau komunitas itu berada, itu biasanya berada di daerah-daerah tersebut. Nah, ini adalah identifikasi dari Shipley and Cady untuk mempermudah identifikasi mana yang menjadi batas suatu komunitas. Nah, kalau jenis batas komunitas itu secara umum itu ada dua macam. Nanti kita bicarakan lagi yang lebih detail. Tetapi secara umum batas yang pertama itu sebutannya adalah limes convergence. Jadi karena bahasa Latin sebutannya limes bukan limes. Limes convergence, limen dari bahasa Latin artinya threshold atau batasannya, ya, ambang batasnya. Nah, nanti jenis batasan komunitas yang limes convergence ini merupakan zona batasan yang jelas terlihat, yang jelas posisinya antara dua tipe habitat yang kurang lebih seragam, uniform. Jadi di sini maksudnya ini istilahnya kalau convergence itu kan pertemuan antara dua tipe habitat atau dua tipe vegetasi, misalnya kita sebut sebagai tipe vegetasi. Jadi convergence artinya di mana dua hal atau banyak hal bertemu menjadi satu. Nah, di sini nanti kalau ada dua tipe habitat, misalnya hutan dan padang rumput bertemu, nah nanti di daerah pertemuannya inilah yang menjadi zona batas komunitas yang limes convergence tadi.
Jadi di situnya nanti di daerah pertemuannya di zona batasnya tadi, zona batas bukan garis kan bentuknya, karena pertemuannya kan tidak abrupt, tidak putus tiba-tiba hutan tiba-tiba menjadi rumput secara umum. Kalau itu alami, hutan kemudian bertemu dengan rumput, di antaranya akan ada variasi spesies hutan dan spesies rumput yang bercampur di bagian pertemuannya, bagian konvergensi. Nah, di sini nanti akan menunjukkan variasi dari kemunculan spesies. Kalau di hutan yang banyak kan pohon misalnya. Kalau yang di padang rumput yang banyak rumput. Di daerah konvergensi, di daerah pertemuannya itu mesti ada campuran hutan dan campuran pohon dan rumput. Dan masih ditambahi lagi dengan spesies yang lainnya yang tidak ada di hutan dan tidak ada di rumput, karena daerah pertemuan itu biasanya kondisi lingkungannya juga berbeda di antara dibandingkan kedua tipe habitat yang hutan ataupun yang padang rumput tadi. Nah, oleh karena itu di daerah pertemuan tersebut biasanya yang terbentuk kalau limes konvergens itu berbentuk seperti ekoton. Batasnya jelas, kalau kita pergi ke antara hutan dan padang rumput alami, nanti daerah pertemuannya itu adalah daerah campuran antara hutan, tumbuhan hutan dan tumbuhan padang rumput. Nah, itulah yang daerah batas dari komunitas tersebut. Dan daerah tersebut biasanya disebut ekoton. Ya kan? Jelas ekoton lokasinya, batasannya, maksudnya ekoton itu sebagai batasan sudah jelas mana yang merupakan ekoton. Nanti kita bicarakan yang limes divergens sesudahnya. Dan ini batas spesies ini bisa ditentukan hanya dengan kondisi abiotiknya saja. Artinya misalnya kalau kita biasa teliti itu berapa suhu udaranya, berapa suhu tanahnya, berapa intensitas cahayanya, itu biasanya bisa untuk menentukan batasan spesies itu sejauh mana dari habitat aslinya dia bisa tumbuh, itu bisa ditentukan oleh kondisi abiotik. Tetapi bisa juga ada interferensi hubungan antar spesies yang menyebabkan suatu spesies itu berada jauh di luar daerah kisarannya. Nah, ini lebih kompleks lagi kita bicarakan pada pertemuan yang lain lagi. Nah, tipe yang kedua adalah sebaliknya. Kalau tadi convergence, ini adalah limes divergence. Di sini batasan zona yang menjadi pembatas tadi itu bersifat diffuse atau membaur. Kalau tadi yang convergence tadi itu sifatnya kan jelas, batasannya well defined. Yang ini membaur, di mana satu tipe habitat itu berubah menjadi tipe habitat yang lain secara gradual, secara bertahap. Jadi kalau yang tadi itu merupakan pertemuan, yang convergence tadi merupakan pertemuan antara dua tipe habitat dan daerah pertemuannya itu disebut ekoton. Kalau yang limes divergence ini merupakan gradasi perubahan satu tipe habitat menjadi tipe habitat yang lain secara gradual, secara difusif. Jadi batasannya sebagai akibatnya itu tidak well defined karena bergradasi kan. Nah, ini jenis batasan komunitas seperti ini itu dipicu oleh variasi lingkungan fisikokimianya. Jadi yang menyebabkan perubahan dari satu bentuk habitat ke habitat yang lain secara gradual tadi karena adanya zona transisi fisik. Jadi faktor lingkungannya itu berubah dari satu lokasi ke lokasi yang lain secara gradual dalam bentuk gradasi, yang sebagai akibatnya tumbuhan yang bisa hidup di atasnya juga ikut berubah karena hanya yang bisa tumbuh di atasnya adalah tipe tumbuhan yang cocok dengan kondisi fisikokimia tanah di tempat tersebut. Nah, ini biasanya bisa diidentifikasi dalam bentuk ekocline. Jadi kalau tadi ekoton itu yang merupakan zona pertemuan, zona transisi yang jelas batasannya. Nah, kalau yang limes divergens ini
Cirinya adalah adanya ekocline, yaitu zona pembatas yang sifatnya difusif, yang tidak jelas batasannya. Jadi batasnya tidak clear cut, tidak well defined. Itu yang disebut ekocline karena bersifat gradasi batasannya. Nah, dalam hal ini tipe batasan yang bersifat divergens ini suatu spesies yang terdistribusi di atas lokasi tersebut itu mencapai batas distribusi lokalnya secara individualistik. Artinya adalah mereka masing-masing spesies itu merespon perubahan lingkungan sendiri-sendiri. Jadi secara individual, secara independen dari spesies yang lain, sehingga sebagai akibatnya maka satu spesies itu bisa ditemukan di satu tempat dan tidak ditemukan di tempat yang lain, atau ditemukan bersama-sama suatu spesies di satu tempat dan di tempat lain juga ditemukan bersama spesies tersebut. Hal tersebut merupakan kebetulan, bukan karena mereka berdua bekerja bersama-sama untuk mencapai batasan distribusi tersebut. Ini sebabnya karena spesies merespon gradasi atau perubahan lingkungan tadi secara individualistik, secara menurut toleransi mereka masing-masing. Dalam ekologi vegetasi, kita mempunyai kebutuhan untuk mendeskripsikan, biasanya untuk mendeskripsikan komunitas di mana vegetasi tersebut ditemukan. Nah, untuk dapat menentukan proses-proses manakah yang paling penting dalam membentuk pola komunitas, dalam hal ini adalah komposisi dan struktur komunitas, itu memerlukan kemampuan kita untuk bisa mendeskripsikan komunitas. Untuk itu ada dua set karakter komunitas yang perlu kita ambil datanya atau kita perhitungkan atau kita ukur supaya bisa mendeskripsikan komunitas. Yang pertama adalah jumlah dan kemelimpahan relatif dari spesies, dan yang kedua adalah struktur fisik dari komunitas. Nanti cara pengambilan data, bagaimana mengolah datanya, itu kita bicarakan di praktikum. Tetapi yang penting dalam hal ini adalah kalau kita mau bisa mendeskripsikan suatu komunitas, karakteristik komunitas yang dua ini harus bisa kita ukur dari data di lapangan. Sekarang kita lihat, tadi kan kita sudah bicarakan mengenai limes convergence sama limes divergence, mengenai batas komunitas. Nah, sekarang pertanyaannya, sebetulnya vegetasi itu berada di alam, tersebar dalam bentuk komunitas yang diskrit atau dalam bentuk komunitas yang kontinuum dengan komposisi yang bervariasi atau berubah secara gradual. Jadi yang benar itu vegetasi di alam itu bentuknya diskrit, terpisah-pisah dalam komunitas yang terpisah-pisah, atau menjadi satu tetapi berubah secara gradual komposisi dan strukturnya menurut kontinuum, jadi secara terus-menerus berdasarkan perubahan faktor lingkungan. Jadi yang mana yang betul? Nah, disinilah kita bicara sifat komunitas tumbuhan. Jadi the nature of plant community. Nah, ini kita kembali ke masa lampau. Ahli-ahli ekologi itu tidak semuanya satu suara. Ahli apapun saja sebetulnya sih. Tetapi ahli ekologi, termasuk ahli biologi, ilmu-ilmu biologi yang lainnya, itu mempunyai kepercayaan atau keyakinan yang berbeda atau analisis yang berbeda mengenai banyak hal. Dan dalam hal ini kita bicarakan mengenai komunitas tumbuhan, dan ahli-ahli ekologi yang dari negara yang berbeda dengan jenis atau cara pendidikan yang berbeda itu mempunyai pandangan yang berbeda mengenai komunitas. Ini ada dua school atau dari dua sisi, dua
kubu dalam hal ini yang kaitannya dengan komunitas tumbuhan, yaitu Eropa. Jadi ekologis yang berasal dari daerah Eropa itu cenderung melihat komunitas sebagai entitas yang diskrit dan berbeda satu sama lain. Jadi terpisah-pisah. Sementara di Amerika Utara, orang ahli-ahli ekologinya itu cenderung melihat komunitas sebagai entitas yang membaur bersama-sama dan bersifat kontinu. Nah, ini ada dua kepercayaan di sini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai sebetulnya komunitas tumbuhan itu tuh yang mana? Ikut yang mana? Ikut yang Eropa atau ikut yang Amerika Utara? Untuk itu, kita lihat sejarah pandangan atas komunitas. Dan secara umum itu ada 3 paradigma atau pandangan atas komunitas tumbuhan. Yang pertama adalah paradigma Clemensian yang diajukan atau ditelurkan oleh Clemens, dan yang kedua adalah paradigma Gleasonian yang ditelurkan oleh Gleason. Kemudian yang ketiga adalah nanti yang disebut sebagai modern sintesis, yaitu sintesis dari paradigma-paradigma yang sebelumnya, yaitu Clemens dan Gleason. Kita akan lihat satu persatu dari paradigma ini. Terdapat 2 pandangan utama mengenai komunitas. Jadi apa yang disebut komunitas itu terdapat pandangan yang saling berseberangan pada masa tersebut. Yang pertama adalah pandangan dari F.E. Clemens, yang Clemensian paradigm tadi, yang pada dasarnya menganggap community itu sebagai sesuatu yang tertutup atau closed community. Menurut Clemens, komunitas adalah suatu superorganisme. Jadi kalau organisme kan cuma biasa saja kan ya, individual, tunggal, dalam satu bentuk sederhana. Saat menjadi superorganisme, berarti kompleksitas dari berbagai macam organisme itu menjadi satu di dalam entitas superorganisme ini. Tentunya ini merupakan hanya abstraksi, yang namanya superorganisme itu kenyataannya tidak ada, tetapi ini merupakan konsep yang disampaikan oleh Clemens untuk menggambarkan apa yang disebut sebagai komunitas, sebagai sesuatu sistem yang tertutup. Jadi Clemens sendiri pemahamannya itu paradigmanya disebut sebagai organisme community atau komunitas organisme. Dalam pemahaman Clemens ini, spesies itu terikat satu sama lain, jadi berkaitannya erat satu sama lain yang disebabkan oleh interaksi antar mereka. Jadi keterikatan mereka yang erat tersebut disebabkan karena interaksi antar mereka, sehingga karena kedekatan satu sama lain antar spesies tersebut, jika mereka menggerombol di suatu tempat, sekelompok spesies menggerombol di suatu tempat, maka seharusnya kelompok tersebut akan ditemukan lagi di tempat yang lain secara bersama-sama. Karena ingat, menurut pemahaman Clemens ini, menurut paradigma Clemens ini, spesies itu terikat satu sama lain disebabkan atau didasarkan pada interaksi mereka. Jadi kalau ada kedekatan antara spesies A dan B, menurut pemahaman ini, spesies A dan B dan C itu sangat dekat karena mereka mempunyai interaksi yang spesifik antar mereka. Nah, kalau di tempat lain itu spesies A ditemukan, maka kita bisa menduga menurut pandangan Clemens ini, bahwa spesies B dan C juga akan ditemukan. Karena ini yang disebut sebagai ikatan antar spesies ini sangat kuat, sehingga kalau salah satu spesies ditemukan di tempat yang lain, mesti spesies yang tadi berikatan dengan yang spesies awal tadi akan juga ditemukan. Nah, yang membatasi satu kelompok spesies dengan kelompok spesies yang lainnya, yang masing-masing itu mempunyai ikatan yang unik tadi, nah itu sifatnya jelas, tajam, dan definitif. Jadi dalam closed community, dalam komunitas tertutup versi Clemens ini,
batasan komunitas itu jelas bisa terlihat dan bisa dengan mudah diidentifikasi. Di spektrum yang lain, di sisi yang lain, Gleason itu mengajukan konsep komunitas terbuka yang berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Clemens. Menurut Gleason, komunitas itu hanya merupakan gabungan dari berbagai macam spesies. Jadi sifatnya individualistik, spesiesnya itu sifatnya individualistik, maka istilahnya komunitasnya disebut komunitas individualistik. Berlawanan dengan komunitasnya Clemens yang bersifat organisme, yaitu terikat seperti organisme, antar satu sama lainnya itu terikat erat seperti suatu organisme. Sementara di pandangan Gleason itu spesies itu mengumpul bersama, tetapi masing-masing mempunyai karakteristik mereka sendiri, bukan keterikatan antar mereka itu tidak ada. Spesies bersifat individualistik, independen dari satu sama lain, jadi beda dengan yang closed community tadi, yang Clemens yang bilang bahwa satu spesies itu terikat kuat dengan spesies yang lainnya dalam kelompok tersebut karena keterikatan tersebut merupakan hasil interaksi yang spesifik antar mereka. Kalau menurut Gleason tadi hal tersebut tidak ada, spesies itu pokoknya punya butuhnya sendiri. Mereka individualistik, egois, jadi dan tidak terikat satu sama lain, dan mereka mengumpul mengumpul di suatu tempat itu secara coincidence, secara tak sengaja melalui similaritas dalam kebutuhan mereka. Jadi bedanya kalau yang di konsep Clemens, komunitasnya Clemens tadi, jika ada spesies A, B, dan C itu berkumpul di suatu tempat, itu mereka terikat erat akibat interaksinya, maka kalau ada di tempat yang lain lagi, mereka akan ditemukan bersama-sama lagi, A, B, dan C. Kalau di Gleason, itu A, B, dan C itu mengumpul, itu bukan karena keterikatan antar mereka, bukan karena mereka akrab satu sama lain, tetapi memang mereka kebetulan saja bertemu di lokasi tersebut karena lokasi tersebut sama-sama mempunyai misalnya tanah yang asam, dan ketiga spesies A, B, dan C tadi itu sama-sama membutuhkan tanah yang asam untuk hidup mereka. Nah, kemudian kalau di tempat lain spesies A, B, dan C tersebut muncul lagi, itu bukan karena mereka terikat satu sama lain, tetapi karena di daerah tersebut tanahnya juga asam. Nah, jadi bedanya di sini antara komunitas tertutup dan komunitas terbuka. Hasilnya sama, spesies A, B, dan C menggerombol. Dan di tempat yang lain mereka juga menggerombol lagi. Tetapi menurut dua pandangan ini, penyebab mereka menggerombol itu berbeda. Nah, kalau yang batasan komunitasnya di versi Gleason, batas komunitas itu sifatnya transisional, jadi bergradasi dan tidak clear cut, tidak bisa diidentifikasi dengan mudah. Dan biasanya yang disebut sebagai ekoton. Jadi ada gradasinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika ada perubahan komunitas, maka gradasinya sifatnya transisional, tidak clear cut, tidak tajam, dan tidak bisa langsung jelas terlihat. Ini adalah ilustrasi komunitas terbuka dan komunitas tertutup yang tadi kita bicarakan. Yang gambar A adalah komunitas tertutup, yang bagian B adalah komunitas terbuka, yang Gleason, yang atas adalah Clemens. Setiap kurva pada gambar tersebut, setiap lengkungan, setiap gunung di gambar tersebut, itu merepresentasikan spesies. Jadi ada berapa lengkungan, ada berapa warna itu adalah spesies yang berbeda. Nah, gambaran ini merepresentasikan atau mengilustrasikan distribusi spesies di sepanjang gradien lingkungan secara teoritis. Jadi kalau secara teoritis, karena kita tahu bahwa lingkungan itu mempunyai gradien, kalau kita plot spesies itu distribusinya di atas gradien tersebut, maka secara teoritis hasilnya seperti ini. Nah, hasil ini, kalau yang bagian closed communities, yang gambar A, kalian ingat tadi bahwa menurut Clemens,
spesies itu terikat satu sama lain, terikat erat satu sama lain akibat interaksi antara mereka. Jadi kalian bisa melihat yang spesies merah, spesies biru muda, dan spesies hijau itu menggerombol di satu tempat, kemudian menggerombol lagi di tempat yang lain, dan terulang lagi di 4 tempat di sini ya. Di gambaran itu ada 4 gerombolan. Maka itu menunjukkan bahwa setiap yang merah muncul, maka spesies yang lainnya yang terikat erat interaksinya dengan spesies merah tersebut akan muncul lagi. Jadi setiap gerombolan ini dianggap satu komunitas, maka jarak atau batas antara gerombolan ini, antara assemblage ini, itu yang disebut sebagai zona transisinya atau ekotonnya. Jadi ekoton itu juga ada di yang komunitas tertutup, tetapi kalian bisa lihat ekotonnya itu clear cut. Batasnya yang membentuk ekoton itu, batasannya itu jelas, bukan dalam bentuk gradien tetapi dalam bentuk titik, garis istilahnya. Jadi ada di satu titik di mana kita tahu bahwa itu adalah batas komunitasnya, seperti yang di gambar panah ini. Batasnya jelas. Dan kita bisa menunjukkan di mana satu komunitas itu berubah ke komunitas yang lainnya berdasarkan ekoton pada gambar A tersebut. Karena mendadak abrupt, jadi diskrit, setiap kelompok yang merupakan komunitas tersebut itu diskrit terpisah dari kelompok yang lain. Jadi secara diskrit terpisahnya. Kalau yang B, komunitas terbuka, itu kalian bisa lihat, tadi ingat istilahnya kan individualistik. Jadi masing-masing spesies di sini, setiap kurva yang digambarkan di gambar B ini, distribusinya di dalam gambar ini, di dalam gradien lingkungan ini, sesuka-suka dia. Jadi kalian bisa lihat bahwa spesies yang merah sama yang kuning sama yang biru sama yang ungu itu distribusinya tidak menggerombol menurut seperti yang ada di gambar A, tetapi menurut kebutuhan mereka sendiri. Dan yang dimaksud di sini, kebutuhan mereka ini adalah gradien lingkungan yang cocok bagi mereka. Jadi misalnya kalau gradien lingkungannya ini suhu misalnya, itu yang kuning berarti suka, yang merah di tengah itu suka suhu yang menengah. Yang di baling kiri berarti suka suhu dingin. Yang sebelah kanan suka suhu yang panas. Nah, nanti ada spesies yang bisa mentolerir suhu dari dingin ke panas, seperti yang di garis biru yang kakinya melebar itu. Nah, ini di sini yang di komunitas terbuka ini kalian bisa lihat untuk mengidentifikasi bagaimana mana yang menggerombol, mana batas komunitas, dan mana yang istilahnya akan berulang di komunitas yang lain kan susah. Mengapa demikian? Karena sifat distribusi spesies tersebut menurut pandangan ini itu adalah individualistik, tidak tergantung dari distribusi spesies yang lain, tetapi tergantung dari apa yang mereka butuhkan di lingkungan tersebut. Jadi requirements mereka, faktor lingkungan yang mereka butuhkan, itu yang menentukan sejauh mana mereka terdistribusi dan bagaimana mereka terdistribusi. Nah, paradigma Clemens atau Clemensian paradigma Clemensian, itu metaforanya adalah spesies itu seperti organisme. Dan oleh karenanya, komunitas itu adalah superorganisme, karena komunitas adalah kumpulan dari spesies. Maka kalau spesies itu merupakan organisme, komunitas adalah superorganisme. Nah, menurut paradigma ini, komunitas itu berubah sejalan dengan waktu secara diskrit, jadi secara terputus-putus, tidak halus flow-nya, tidak gradasinya itu tidak mulus, tetapi secara terputus-putus atau abrupt, jadi terpotong-potong. Yang nantinya itu tetap di bagian akhirnya itu akan menghasilkan titik yang bisa diduga, yang sudah diduga sebetulnya, yang disebut sebagai klimaks atau komunitas klimaks. Jadi
komunitas dari awal terbentuknya itu selalu mengalami perubahan sifatnya diskrit, jadi bukan gradual, tetapi terputus-putus, jadi terpotong-potong, transisinya tidak halus, tetapi selalu mempunyai hasil akhir atau endpoint, titik akhir yang sudah bisa diduga, yang disebut sebagai klimaks atau komunitas klimaks. Komunitas klimaks ini sendiri merupakan titik yang bersifat statik dengan kondisi yang stabil. Jadi saat komunitas itu berkembang kan kondisinya tidak stabil, naik turun, selalu berubah. Dan di titik akhirnya berupa komunitas klimaks, ini perubahan tersebut itu sedikit sekali terjadi, maka titik klimaks itu sifatnya stabil, dan itu merupakan produk akhir dari suatu proses pembentukan komunitas. Paradigma Clemensian ini mengasumsikan bahwa antar spesies di dalam suatu komunitas terdapat ikatan yang sangat kuat. Jadi keterikatan antar mereka ini sangat kuat seperti keluarga. Dan selain itu, asumsinya juga bahwa kooperasi antar spesies di dalam komunitas tersebut, yang membentuk komunitas tersebut, itu akan menguntungkan komunitas itu sendiri. Jadi, keterikatan seperti keluarga dan ikatan tersebut akan menguntungkan komunitas secara keseluruhan. Itu adalah asumsi dalam paradigma Clemensian. Di dalam paradigma Clemensian ini, komunitas dipandang sebagai satuan atau entitas spasial yang terpisah, yang berbeda, dan berkembang sebagaimana suatu organisme berkembang. Jadi ekuivalennya atau metafornya itu adalah suatu komunitas itu berkembang sebagaimana dengan cara seperti organisme itu berkembang. Dan di sini Clements itu memandang komunitas dalam bentuk idealnya. Jadi bentuk ideal komunitas ini adalah yang digambarkan dalam paradigma Clemensian ini, dan itu yang menjadi fokusnya, bahwa komunitas itu idealnya, kondisi ideal atau karakteristik idealnya itu merupakan entitas yang berbeda, yang distinktif, dan berkembang sebagaimana organisme berkembang. Dalam hal ini pandangannya tersebut sebetulnya bukan hanya sebatas itu saja. Pada dasarnya Clements sendiri itu mengakui bahwa mempercayai bahwa struktur komunitas itu juga dipengaruhi oleh adanya kompetisi, adanya hubungan mutualistik, interaksi biotik lainnya, dan interaksi dengan faktor abiotik juga, termasuk dengan sejarah pembentukan komunitas tersebut. Nah, semua faktor tersebut itu mempengaruhi struktur komunitas atau bagaimana struktur komunitas itu terbentuk, itu Clements itu mengakuinya. Bukan menganggap hal-hal tersebut tidak ada, dia mengakuinya, tetapi dia hanya memusatkan perhatian atau konsepnya itu terhadap komunitas dalam bentuk yang karakteristik idealnya tersebut. Jadi bahwa komunitas itu seperti superorganisme tadi itu adalah yang menjadi fokusnya. Bagaimana komunitas berkembang dan bagaimana komunitas itu berbeda dengan entitas komunitas yang lain, dan itu menjadi bersifat diskrit, bersifat berbeda dari satu komunitas dengan komunitas yang lain. Itu yang dia fokuskan, bukan bagaimana interaksi lingkungan itu mempengaruhi struktur komunitas. Dia fokus ke dalam internal dari anggota komunitas itu sendiri. Pandangan Clements mengenai komunitas ini itu yang menjadi pandangan utama atau paradigma utama yang dipercayai oleh ahli-ahli ekologi juga hingga tahun 1960-an. Jadi Clemensian paradigm ini merupakan
paradigma yang paling berpengaruh terhadap perkembangan ekologi komunitas hingga tahun 1960-an. Pada gambar berikut ini itu adalah kita lihat lebih detailnya bagaimana komunitas sebagai entitas spasial yang terpisah, yang distinktif, yang berbeda itu digambarkan. Ini adalah menurut paradigma Clements tadi. Kita lihat di gambar yang atas, yang kuning itu adalah yang kita lihat pada slide sebelumnya, di mana ekoton atau daerah peralihan dari satu komunitas ke komunitas yang lainnya itu abrupt, terputus dan terlihat jelas. Nah, ini gambarannya ini yang di bawah, ini adalah sama seperti yang gambar yang di atas. Setiap kurva menunjukkan satu spesies. Dan huruf A, B, C, D, E-nya ini menunjukkan asosiasi. Asosiasi artinya adalah komunitas, satuan komunitas di mana spesies yang sama selalu bertemu lagi. Itu tadi yang kita sudah bicarakan pada gambar yang di atas pada slide sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini gradien lingkungan, yang di bagian di sumbu X-nya, dan kemelimpahan spesies itu pada sumbu Y-nya, dan terdapat di sini yang kita bisa lihat di sini adalah yang nyata berupa 3 asosiasi. Asosiasi, ingat, artinya adalah gabungan beberapa spesies yang selalu berulang lagi di tempat yang lain. Nah, di sini ada asosiasi E, di mana spesies yang E dengan kode E itu 3 spesies yang berbeda itu selalu bertemu, mengumpul, jadi mereka berkumpul, maka nanti kalau ada mereka di tempat yang lain, seharusnya mereka akan bertemu lagi kalau salah satu spesies itu dijumpai di tempat yang lain, salah satu spesies E. Kelompok yang kedua, asosiasi yang kedua adalah D, itu ada 4 spesies, ya kan? Kemudian asosiasi yang ketiga, gerombolan yang ketiga adalah yang C. Dan ketiganya ini membentuk asosiasi yang berbeda, yang terpisah, karena mereka mempunyai kebutuhan gradien lingkungan yang berbeda. Jadi yang misalnya ini suhu, kita paling mudah itu contohnya suhu, berarti yang E itu senangnya yang dingin, yang D senangnya yang menengah, dan yang C yang senangnya hangat atau panas. Yang B itu tidak berasosiasi dengan kelompok manapun, dia tidak masuk komunitas manapun karena dia merupakan Uri spesies, jadi spesies yang kisaran toleransinya luas. Dia bisa, kalau dalam contoh suhu tadi, dia bisa dari yang suhu sangat dingin sampai yang sangat panas, sehingga mereka tidak bisa terikat dengan asosiasi manapun di antara yang ketiga tadi. Nah, kalau yang A ini spesies unik. Dia ditemukan di dingin, tapi juga ditemukan di daerah panas, tapi tidak ditemukan di antaranya. Maka sama hasilnya seperti B, dia tidak ikut asosiasi atau dia tidak membentuk komunitas. Asosiasi itu dianggap dalam satu komunitas. Tidak membentuk komunitas sebagaimana E, D, dan C. Jadi yang membentuk komunitas hanyalah yang menggerombol pada suatu tempat yang sama. Di sini kalian bisa lihat zona transisinya itu kurang lebih jelas, ada kelihatan titiknya. Kita bisa menunjuk di sini loh zona transisi. Yang kedua ini loh zona transisi, karena semua zona transisi tersebut jatuhnya di ujung-ujung distribusi dari spesies yang berasosiasi terpisah tadi. Jadi ujung kanan E dan ujung kiri D, ujung kanan D dan ujung kiri C. Itu kan yang di daerah transisi tadi, zona transisi itu atau ekoton sebutannya, itu adalah daerah di mana distribusi C itu kemelimpahannya, spesies C kemelimpahannya paling sedikit, di asosiasi C itu kemelimpahannya paling sedikit, dan di asosiasi D itu kemelimpahan spesiesnya paling sedikit juga, di mana keduanya bertemu itu adalah zona transisinya. Dan itu jelas terlihat dalam Clementsian paradigm ini, dalam pandangan Clements ini. Pada sisi yang lain ada paradigma yang dikembangkan oleh Gleasonian paradigm. Menurut paradigma ini,
komunitas merupakan hasil dari interaksi antara berbagai spesies di tempat tersebut secara terpisah. Jadi bagaimana spesies itu berinteraksi satu sama lain dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik, di bawah pengaruh peristiwa-peristiwa historis yang sifatnya random. Jadi sejarah mereka yang sifatnya random. Dalam hal ini, setiap spesies itu kan mempunyai toleransi terhadap faktor lingkungan yang bermacam-macam. Jadi setiap spesies mempunyai toleransi yang berbeda. Ada yang tahan dingin, ada yang tahan panas, ada yang tahan dingin dan tahan panas, ada yang tahan di menengah tapi tidak tahan dingin dan tidak tahan panas, ada yang tahan dari dingin sampai panas. Sama untuk faktor lingkungan yang lainnya, ada yang tahan asam, ada yang sangat tidak tahan asam, ada yang keasamannya itu hanya bisa menengah, daerah netral, kalau tidak bisa yang asam, tidak bisa yang basa, ada yang lebih suka basa, dan seterusnya. Setiap spesies mempunyai karakteristik kesukaan habitat, kesukaan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Seberapa yang ditoleransi itu juga berbeda-beda. Dan cara mereka mentolerir faktor-faktor lingkungan tersebut itu sifatnya individualistik. Artinya adalah mereka merespon dengan cara mereka sendiri yang berbeda dengan cara spesies yang lain merespon terhadap faktor lingkungan yang sama. Nah, itu jadi di sini dalam paradigma Gleasonian ini, setiap spesies itu sangat individualistik, sangat unik dalam merespon terhadap kondisi lingkungannya. Nah, menurut paradigma ini, sebagai akibatnya, spesies tumbuhan tidak akan mungkin bisa membentuk komunitas sebagaimana yang digambarkan oleh Clemens yang terintegrasi, yang ikatannya sangat erat kekeluargaannya, karena karakteristik mereka yang individualistik tersebut. Jadi tidak bisa kalau tadi di Clemens tadi kan gambarannya ada yang spesies D mengumpul semua itu dengan bayangan bahwa anggota spesies, anggota komunitas di asosiasi D tadi satu sama lain itu sangat terikat, interaksinya sangat kuat. Di paradigma Gleason ini integrasi seperti itu ke suatu komunitas yang terbentuk secara erat berdasarkan interaksi antar mereka sendiri itu tidak mungkin terjadi karena masing-masing spesies itu sifatnya tanda kutip egois. Mereka melakukan sesuatu, merespon sesuatu dengan cara mereka sendiri, tidak peduli dengan spesies yang lain. Mereka tidak dipengaruhi oleh spesies yang lain dalam cara mereka merespon terhadap lingkungan. Oleh karena itu, paradigma ini disebut sebagai konsep individualistik atau konsep atau pandangan kontinuum. Kontinuum, mengapa kontinuum? Artinya berbanding terbalik dengan berlawanan dengan Clemens tadi yang sifatnya distinct atau diskrit. Kontinuum ini artinya adalah setiap spesies itu akan mempunyai respon yang berbeda-beda antar spesies itu sendiri, yang nantinya kalau diplotkan di suatu gradien lingkungan itu akan mengikuti suatu keberlanjutan garis yang kontinuum, pola yang kontinuum dari gradien terendah sampai tertinggi, jadi sepanjang gradien lingkungan. Itu mengapa kontinuum? Karena tidak terputus-putus tetapi berlanjut sepanjang gradien lingkungan. Sebagai akibatnya, paradigma Gleasonian ini melawan atau berlawanan, berseberangan dengan semua aspek pandangan organismic view dari Clemens tadi. Di paradigma Gleason ini sekarang berbeda jauh dari cara Clemens menjelaskan bagaimana suatu komunitas terdistribusi atau suatu spesies terdistribusi dalam hal ini, karena di paradigma Gleason ini spesies itu terdistribusi sepanjang gradien lingkungan dengan batasan antar mereka itu ditentukan oleh toleransi mereka terhadap lingkungan mereka masing-masing. Artinya, titik di mana mereka kemelimpahannya terendah itu akan berbeda dengan titik
di mana spesies lain kemelimpahannya terendah. Ya, tadi ingat gambarnya, kita nanti kembali lagi ke gambarnya. Dan sebagai akibatnya, komunitas menurut paradigma Gleasonian ini tidak terikat erat seperti superorganisme, tetapi lebih cenderung arbitrary itu berarti tidak menentu. Bukan acak, tetapi tidak menentu, dan nantinya yang menentukan bagaimana suatu komunitas itu terbentuk atau bagaimana batasan suatu komunitas itu disebut sebagai suatu komunitas yang terpisah dari komunitas yang lainnya, itu yang menentukan adalah manusia. Jadi menurut manusia yang akan menilai apakah suatu komunitas itu merupakan satu komunitas. Jadi yang menentukan unitnya nanti, yang membedakan satu komunitas dari komunitas yang lain itu bukan sesuatu yang objektif seperti ekoton yang diskrit dalam Clemens, tetapi tergantung dari apa yang menjadi definisi batas suatu komunitas yang ditentukan oleh manusia. Jadi manusia yang sudah menentukan kriteria batas komunitas itu seperti apa, barulah mereka akan bisa menentukan di mana batas suatu komunitas itu berada. Nah, ini beda dengan Clemens yang mendasarkan pada titik di mana kemelimpahan spesies itu paling rendah sebagai zona transisi. Nah, ini sama seperti yang gambar sebelumnya, yang bagian atas itu yang pandangan Gleason yang sifatnya komunitas terbuka, yang masing-masing spesies itu mempunyai kisaran yang overlap satu sama lain. Di sini, di gambar yang di bawah, itu gambaran yang sama seperti yang asosiasi pada terbentuk dalam paradigma Clemens tadi. Nah, di sini bedanya bisa ditunjukkan bahwa setiap spesies itu mempunyai kisaran toleransi yang berbeda. Sehingga puncak-puncak di mana spesies itu kurva tadi ya, di mana yang merupakan puncak distribusi spesies, yaitu di mana spesies itu mempunyai kemelimpahan yang paling tinggi, itu berada di tengah antara kisaran toleransi terendah dan tertingginya. Jadi ini misalnya ada spesies yang toleransinya sangat rendah seperti E, F, dan G, ada yang menengah seperti A dan B, ada yang sangat luas seperti yang D. Dan di sini kita kalau mau mencari boundary atau batasan suatu komunitas itu di mana? Karena tidak bisa menggunakan titik di mana kemelimpahan terendah dari spesies di dua komunitas yang berbeda sebagai patokan, karena di sini tidak ada lagi, tidak bisa. Zona transisi untuk pandangan komunitas terbuka atau Gleasonian ini itu sifatnya fuzzy, kabur, dan tidak bisa dengan mudah diidentifikasi dengan mata karena sifatnya gradatif, sifatnya transisional atau ada gradasinya, sehingga tidak terlihat nyata kalau berdasarkan visual. Ini adalah gambaran ekoton. Jadi ekoton adalah kita sudah bicarakan tadi, daerah perbatasan antara dua komunitas atau lebih yang berdekatan, dan sebagai akibatnya, karena ini merupakan hasil, ingat tadi yang slide sebelumnya, hasil konvergensi, maka biasanya ini di dalam suatu daerah ekoton ini ada spesies, terdiri dari spesies yang merupakan kombinasi dari komunitas di samping mereka. Jadi seperti misalnya di gambar yang sebelah kanan itu, yang ilustrasi sebelah kanan itu adalah ekoton antara hutan deciduous dan padang rumput. Dan kita bisa lihat di bagian tengah, bagian ekoton yang namanya ekoton padang rumput hutan, ekoton campuran antara hutan dan padang rumput, itu terdapat mempunyai spesies hutan yang ditemukan di hutan dan juga mempunyai spesies yang ditemukan di padang rumput. Dan jumlahnya kita bisa lihat yang di tengah-tengah ekoton itu jumlah spesies yang
gabungan dari spesies yang di hutan dan dari padang rumput kurang lebih jumlahnya sama. Jadi kita bisa lihat di daerah ekoton itu ada spesies dari hutan deciduous dan ada spesies dari padang rumput. Gambar yang di sebelah kiri, yang bagian atas itu merupakan grassland juga dan hutan gradasi. Dan ini yang gradasi di mana lebih gradual karena perubahan dari hutan ke padang rumputnya, zona transisinya itu luas, lebar. Jadi ada gradiennya yang lumayan luas, transisinya bisa terlihat di sini. Batas hutan dan ke padang rumputnya itu variasinya secara bertahap, ada perubahan komposisi spesiesnya dari hutan awalnya, kemudian menengah, menurun ke arah padang rumput, sehingga spesies yang padang rumput itu mendominasi yang di sisi sebelah jauhnya, dan spesies hutan mendominasi sisi sebelah dekat hutan. Kalau yang di bawah itu yang lebih distintif. Jadi ekoton yang sifatnya lebih distintif karena ini saya hanya lihat gambarnya saja. Jadi sepertinya ini adalah ekoton yang diciptakan akibat dari aktivitas manusia. Misalnya membuat jalan setapak atau membuka bagian luar hutan untuk misalnya kemudahan akses. Dan ini bisa dilihat bahwa ekotonnya agak cenderung abrupt, jadi terputus, mendadak berubah karena aktivitas tersebut disengaja tadi. Jadi ini hutan dan langsung dalam bentuk singkat, dalam jarak pendek itu sudah menjadi padang rumput. Nah, ini ekoton yang sifatnya abrupt. Jadi di dunia nyata pun gambaran yang ekoton yang jelas terlihat dengan komunitas yang distintif seperti pandangan Clements juga ada sebetulnya. Karena penyebab pembentukannya berbeda dengan kalau yang bentuk yang di atas, yang alami. Ini merupakan beberapa bukti dari adanya dari pandangan kontinuum. Jadi pandangan bahwa suatu komunitas itu tidak dibentuk oleh keterikatan antara anggota-anggota spesies di dalamnya. Jadi ini contohnya adalah apa yang disebut dengan migrasi postglasial. Dalam hal ini yang dibicarakan adalah migrasi propagul atau sumber tumbuhan. Nah, ini di Ontario bagian southwestern, ini berarti mana? Selatan, barat laut ya. Oke, southwestern Ontario. Itu 10.000 tahun yang lalu hutan itu didominasi oleh pinus putih. Oke. Pada zaman glasial, jadi didominasi oleh pinus putih, tidak ada hemlock, tidak ada hickory. 5.000 tahun yang lalu es itu kan receding, mencair. Jadi mulai mencair dan mundur dari coverage yang awalnya, dari daerah coverage awalnya itu sudah karena mencair jadi receding, istilahnya mundur kan, jadi daerahnya sudah terbuka. Nah, di sini pada saat ini terjadi hemlock dan hickory itu masuk bermigrasi ke daerah di southwestern Ontario ini dari daerah southeastern US. Ini saya khawatir, saya bingung barat laut, barat daya, timur laut, daripada bingung saya tetap baca aslinya. Nah, pinus putih itu tetap ada di dalam komunitas sejak 5.000 tahun yang lalu. Cuma sekarang komunitas yang dulunya hanya didominasi oleh pinus putih tanpa hemlock atau hickory ini, sekarang itu ada hemlock dan ada hickory karena mereka berpindah setelah esnya mereka istilahnya dibantu untuk berdispersal ke daerah tersebut setelah esnya mundur. Dan sekarang komunitasnya itu merupakan mix dari ketiga spesies ini, hemlock, hickory, dan pinus putih. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari migrasi ini? Bahwa pertama, batas komunitas, jadi batas suatu komunitas itu secara terus-menerus mengalami pergeseran.
mengikuti kondisi lingkungan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan. Hal kedua yang bisa disimpulkan dari migrasi postglasial ini adalah bahwa dalam migrasi, dalam pembentukan komunitas yang baru ini, yang campuran hemlock, hickory, dan pinus putih tersebut, itu menunjukkan tidak diperlukan adanya integritas komunitas sebagaimana disampaikan oleh Clemens, yaitu bahwa komunitas itu harus bersama-sama pindah ke sana kemari seperti keluarga besar dalam proses migrasi postglasial ini. Jadi ini menunjukkan bahwa ikatan antar spesies bagaimana yang digambarkan Clemens itu tidak terbukti dalam kasus migrasi postglasial ini. Ini menjadi bukti bahwa pandangan yang kontinuum ini lebih mempunyai bukti daripada pandangan yang sifatnya organismal sebagaimana disampaikan oleh Clemens. Jadi ini salah satu buktinya. Bukti pembenaran pandangan Gleason atas pandangan Clemens. Bukti yang kedua, jadi faktor peristiwa kedua yang dijadikan oleh bukti pandangan kontinuum itu adalah apa yang disebut sebagai non-integration of communities, tidak terintegrasinya suatu komunitas. Jadi ini berdasarkan eksperimen Chestnut Blight tuh. Kita tidak bicarakan eksperimennya secara detail, nanti terlalu panjang juga. Eksperimennya ini dimaksudkan untuk mengetes hipotesis integrasi komunitas. Jadi, sebagai hasilnya, singkatnya, jika suatu komunitas itu merupakan unit yang terintegrasi penuh, maka seharusnya hilangnya salah satu pohon yang dominan mesti mengakibatkan kolapsnya atau hancurnya ekosistem tersebut. Ya kan? Atau setidaknya mengakibatkan perubahan yang luar biasa karena keterikatan antar spesies anggota komunitas tersebut. Nah, kan tadi makanya kalau terintegrasi berarti satu kolaps, yang lain akan ikut kolaps atau mengalami kehancuran sampai level yang signifikan, misalnya dalam kasus ini. Nah, kalau dalam hasil eksperimen ini ternyata terlihat bahwa setelah chestnut tadi pohonnya dihilangkan sehingga menyebabkan gaps, lubang, ternyata gaps yang terbuat akibat matinya pohon chestnut tadi itu segera terisi oleh pohon-pohon dan sapling dan anak-anak pohon di sekitarnya yang berasal dari spesies dalam satu komunitas tersebut. Jadi dalam keluarga asosiasi komunitas tersebut itu ternyata saat yang spesies dominannya mati, hilang, langsung daerah di mana yang awalnya ditinggali oleh pohon yang mati tersebut langsung diisi oleh anak-anak pohon atau semai dari spesies yang lain yang ada dalam komunitas tersebut. Nah, jadinya di sini kan tidak sesuai dengan apa yang diduga oleh Clemens tadi yang mengatakan bahwa keterikatan antar spesies itu sangat kuat sehingga kalau satu kolaps seharusnya implikasinya adalah yang lain juga ikut kolaps karena pegangannya itu hilang. Kenyataannya dari Chestnut Blight Experiments ini ternyata tidak. Spesies yang lain cuek saja waktu ada spesies dominan yang mati dan langsung malah menempati rumah yang dulunya mereka tinggali. Nah, yang dua tadi itu kan pandangan masa lalu. Bukan masa lalu, tapi itu adalah yang pandangan yang dikembangkan sejak zaman awal abad 20 ya. Sekarang bagaimana dengan pandangan tentang komunitas pada saat ini? Dan ternyata apa yang terjadi adalah pada saat ini itu ada posisi tengah-tengah. Jadi posisi tengah-tengah antara pandangan Clemens dan Gleason. Dan ada juga selain pandangan yang tengah tadi, ada juga pandangan yang merupakan divergensi dari kedua
pandangan yang sebelumnya, yaitu Clemens dan Gleason. Jadi ini ada juga pandangan yang merupakan modifikasi dari pandangan yang sudah ada sebelumnya. Dan dalam hal ini terdapat persetujuan bahwa spesies itu memang terdistribusi secara individualistis. Mereka terdistribusi sebagaimana karakteristik mereka, semau mereka sendiri. Dan juga ada persetujuan bahwa komposisi komunitas itu berubah sejalan dengan perubahan gradien lingkungan. Nah, itu sudah disepakati, itu sudah disetujui pandangan tersebut. Tetapi dalam kasus yang dalam lingkup yang sama juga disetujui, juga diakui bahwa perubahan yang mendadak, yang abrupt, yang sangat tiba-tiba itu juga bisa ditemukan. Tetapi biasanya jika ada perubahan yang mendadak, yang batasannya kelihatan jelas dan sangat berbeda dari komunitas di sampingnya, itu biasanya berhubungan dengan perubahan lingkungan yang juga mendadak atau efek historis. Jadi efek dari peristiwa di masa lampau. Misalnya karena akibat dari kebakaran hutan atau perubahan lahan menjadi lahan pertanian. Jadi abrupt transisi antara suatu ekosistem dengan ekosistem yang lain, satu komunitas dengan komunitas yang lain itu bisa terlihat nyata secara drastis perubahannya akibat dari faktor lingkungan yang berubah secara drastis juga, atau faktor historis yang juga menyebabkan perubahan lingkungannya itu menjadi drastis. Jadi misalnya hutan, di sampingnya ada pertanian, jadi misalnya sawah. Nah, itu juga akan menunjukkan boundary atau batasan komunitas yang terlihat sangat jelas akibat dari dampak bagaimana komunitas tersebut dibentuk. Pada masa kini, pandangan mengenai komunitas itu merupakan sintesis dari pandangan-pandangan yang masa lampau. Makanya disebut sintesis modern dari paradigma-paradigma sebelumnya. Dalam hal ini, sintesis modern ini, jadi pandangan yang ada pada saat ini bahwa isu utama yang berkaitan dengan karakteristik komunitas tumbuhan itu kurang lebih dibagi menjadi dua hal utama. Jadi isu mengenai pola dan isu mengenai proses. Isu mengenai pola, jadi pola komunitas, itu berfokus pada bagaimana spesies dan komunitas terdistribusi di suatu landscape. Sementara isu yang berkaitan dengan proses itu berfokus pada proses-proses manakah, contohnya itu kompetisi atau herbivory atau peristiwa di masa lampau yang sebetulnya berfungsi dalam komunitas yang alami, dan mana dari faktor-faktor ini atau proses-proses ini yang paling penting fungsinya atau perannya dalam menentukan pola yang di atas tadi. Dua hal inilah yang untuk masa sekarang itu menentukan bagaimana kita, ahli-ahli ekologi juga, itu menentukan tipe suatu komunitas dan mana batas dari tipe komunitas tersebut dan bagaimana komunitas tersebut terbentuk, prosesnya seperti apa. Itu adalah dua hal ini. Ini ada dua hal ini yang menentukan bagaimana pandangan kita terhadap komunitas. Namun di atas kedua hal tersebut masih ada isu skala, atau mungkin kita sebut saja sebagai isu ukuran. Apa yang dimaksud dengan permasalahan dengan ukuran atau skala ini? Kita bisa bayangkan bahwa variasi spasial dan temporal, skala spasial dan temporal itu akan mempengaruhi baik pola-pola maupun proses-proses yang terdapat di dalam suatu ekosistem. Mengapa demikian? Kita tahu kalau secara spasial itu suatu vegetasi itu mencakup satu pulau atau versus satu
kontinen, itu nantinya proses dan pola yang ada di dalam satuan komunitas yang kita lihat tadi itu akan berbeda. Kalau ukurannya, entitasnya, ukuran batasannya adalah kecil, maka akan lebih terbatas juga pola dan proses-proses yang bekerja di dalamnya. Sebaliknya, kalau secara spasial itu yang dicakup vegetasi atau komunitas tadi cakupannya luas, maka kita akan berharap juga kita akan bisa memprediksi bahwa proses-proses yang di dalamnya akan lebih kompleks dan pola yang dihasilkan dari proses-proses tersebut juga akan berbeda kalau ukuran yang di cover itu juga berbeda. Sama juga dengan skala atau ukuran waktu. Kalau kita meneliti dari suatu komunitas dari jangka waktu 10 tahun terakhir misalnya, itu nanti proses dan pola yang bekerja di dalamnya akan berbeda dengan suatu komunitas yang sudah misalnya umurnya ratusan tahun. Jadi komunitas berumur muda dan komunitas berumur tua, atau masa penelitian yang cakupan penelitian yang pendek dengan cakupan penelitian yang panjang nanti akan menghasilkan data, pola, dan proses-proses yang berbeda juga di dalam suatu komunitas. Nah, ini mengapa di atasnya isu masalah pola dan proses tadi itu ada isu skala, karena ini skala sangat berpengaruh terhadap pola dan proses-proses di dalam suatu komunitas. Jadi kita bisa ringkas, bisa identifikasi elemen-elemen utama di dalam sintesis modern mengenai pandangan atas komunitas ini. 1. Struktur komunitas merupakan proses populasi. Yang kedua, komunitas merupakan bagian-bagian dari gradien yang kontinu. Yang ketiga, komunitas itu menunjukkan adanya arah dan prediktabilitas. Artinya komunitas bisa dilihat arahnya pertumbuhannya akan kemana, dan hal tersebut juga bisa diprediksi, predictable. Nah, kemudian yang keempat, komunitas itu sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor historis, faktor sejarahnya. Jadi faktor bagaimana dia terbentuk, apa yang terjadi di masa lampau itu sangat mempengaruhi komunitas yang terbentuk. Yang kelima kemudian adalah komunitas tidak membentuk suatu klimaks yang stabil. Jadi anggapannya saat kita bilang komunitas ini sudah klimaks, itu anggapannya akan seperti itu dan akan terus-menerus seperti itu sudah tidak dianggap tidak benar lagi, karena klimaks yang ada itu masih sifatnya dinamis. Jadi masih tetap ada perubahan-perubahan walaupun bukan merupakan perubahan yang drastis. Yang keenam, komunitas itu sifatnya dinamik dan sangat dipengaruhi oleh usikan atau disturbansi. Ini yang juga perlu diperhatikan, karena berarti suatu komunitas itu dasarnya sudah dinamik, maka kalau ada gangguan dari luar, dinamikanya ini juga akan bertambah besar. Nah, itu nanti jadi lebih sulit diprediksi lagi apabila terjadi gangguan dari luar. Nah, demikian kuliah ekologi vegetasi untuk bagian pengantar atau pendahuluannya. Ini merupakan hanya garis besar dari apa yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke topik-topik pembahasan yang lebih spesifik mengenai vegetasi. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan dengan kuliah berikutnya yang berkaitan dengan iklim dan vegetasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.